Perkenalkan, nama saya Hidayatul Andini dengan akhiran NIM 2116. Saya akan menjelaskan tentang perusahaan Eagle High Nutrition Tbk. Perusahaan ini tercatat pada tanggal 27 Oktober 2009. Bidang usaha utama perusahaan ini agrikultur plantation, sektornya bergerak di bidang sektor barang konsumer primer, subsektornya makanan dan minuman, industrinya produk makanan pertanian, dan subindustrinya perkebunan dan tanaman pangan. Di sini juga tertera gambar tentang kepemilikan saham PT Eagle High Plantation Tbk. Yang selanjutnya ada proses bisnis dari perusahaan ini. PT High Plantation atau IHP didirikan pada tanggal 6 November 2000, dulunya bernama PT Bumi Perdana Prima Internasional dan kemudian diubah menjadi PT BW Plantation Tbk pada tahun 2007. Sejak tahun 2000, selanjutnya adalah kondisi internal perusahaan. Pada tahun 2022, kondisi dunia mulai membaik setelah pandemi dan semakin banyak orang membeli minyak sawit, terutama di pasar yang baru dan sedang berkembang. Perusahaan IHP ini menghasilkan banyak uang dan pada tahun itu bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Mereka menghasilkan 4,6 triliun rupiah, jauh lebih banyak dibandingkan 2,9 triliun yang mereka hasilkan pada tahun sebelumnya. Kondisi ekonomi global dan lokal. Yang pertama tentang kondisi ekonomi global. Ketika harga minyak sawit turun di seluruh dunia, perusahaan yang menanam pohon sawit dan produksi minyak sawit akan kesulitan menghasilkan uang. Harga minyak sawit dapat mempengaruhi oleh seberapa besar keinginan masyarakat. Aturan perdagangan dan cuaca. Ketika negara-negara di seluruh dunia menyepakati peraturan untuk melindungi lingkungan, hal ini dapat berdampak pada perusahaan yang menanam dan menjual tanaman. Peraturan pemerintah dan pajak mengenai perkebunan dapat mempengaruhi cara perusahaan menjalankan tugasnya dan jumlah uang yang dihasilkan. Cuaca dan iklim dapat mengubah seberapa baik perusahaan perkebunan menanam tanaman. Jika terjadi banyak hujan atau lama tidak turun hujan, hal ini dapat mempersulit tanaman untuk tumbuh dan menghasilkan perkebunan yang kita butuhkan. Perkenalkan, nama aku Fahilatul Amin dengan NIM 220910202091. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan industri dan posisi persaingan. Yang pertama yaitu tinjauan industri. Pada tahun 2022, Eagle High Plantation menghasilkan lebih banyak minyak sawit dan menjual 41% lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, Eagle High Plantation Tbk mengelola perkebunan dengan luas 112.000 hektar yang tersebar di wilayah seperti Kalimantan, Papua, dan Sumatera dengan umur pohon berada rata-rata pada usia produktivitas yang tinggi, yaitu Perseroan mencatat pertumbuhan double digit dengan total produksi CPO dan PK masing-masing sebesar 328.780 ton dan 61.353 ton pada tahun 2022, mengalami peningkatan 40 masing-masing yaitu 42% dan 52% dibandingkan tahun 2021 yang dihasilkan dari 8 pabrik pengolahan dengan total kapasitas 2,5 juta ton TBS per tahun. Yang selanjutnya yaitu posisi persaingan. Yang pertama, infrastruktur dan keunggulan kompetitif. Di sini saya akan membandingkan dua TBK yaitu Angel High Plantation Tbk dan PT Palma Serasi Tbk. Angel High Plantation Tbk melakukan berbagai strategi atau upaya dalam meningkatkan produktivitas operasional mencakup perbaikan pabrik, perbaikan infrastruktur termasuk perbaikan jalan, drainase dan jembatan serta perawatan dan pengadaan alat berat. Perseroan juga menerapkan sistem insentif yang baru untuk mendorong dan memaksimalkan produktivitas para pekerja. Di tahun 2023, Perseroan akan tetap berfokus pada strategi efisiensi, efektivitas, dan pengoptimalan operasional melalui penambahan pabrik, peremajaan alat berat, pengembangan existing land bank, dan penerapan operational excellence melalui mekanisasi. Lalu pada PT Palma Serasi Tbk menerapkan beberapa keunggulan kompetitif perseroan seperti yang pertama yaitu lokasi perkebunan yang konsentrasi di Kalimantan Timur sehingga lokasi pabrik strategis dan memiliki infrastruktur yang baik, pengembangan kerjasama plasma yang berjalan dengan baik, menjaga hubungan yang kondusif dengan masyarakat setempat, tim manajemen yang berpengalaman, struktur permodalan yang baik, kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standar industri, sistem informasi manajemen yang andal, dan didukung afiliasi yang menunjang operasional yang baik di perseroan. Posisi persaingan pada PT Palma Serasi Tbk dan Angel High Plantation Tbk ini juga terlihat dari perbandingan pemegang saham, yaitu untuk status kepemilikan institusi lokal pada Angel High Plantation itu 42,10%, PT Palma Serasi Tbk 76,43%. Untuk institusi asing pada Angel High Plantation Tbk 45,24% dan pada PT Palma Serasi Tbk 11,86%. Untuk status kepemilikan individu lokal pada Eagle High Plantation Tbk 12,46% dan PT Palma Serasi Tbk 9,06%. Untuk status kepemilikan individu asing pada Eagle High Plantation Tbk itu ada 0,20% dan PT Palma Serasi Tbk 2,65%. Yang selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang analisis keuangan. Analisis yang pertama yaitu rasio likuiditas. Yang pertama, current ratio. Pada tahun 2022 mengalami penurunan yang awalnya pada 2021 58,97% dan pada 2022 55,50%. Yang selanjutnya yaitu cash ratio. Pada tahun ini juga mengalami penurunan, pada tahun 2021 itu 3,44% dan pada 2022 3,21%. Quick ratio
mengalami penurunan pada tahun 2021 49,93% dan pada 2022 41,23%. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Yang pertama, debt to asset ratio atau DAR pada tahun 2022 ini mengalami peningkatan, yaitu yang awalnya pada tahun 2021 82,92% meningkat menjadi 83,23%. Yang selanjutnya yaitu debt to equity ratio atau DER. Ini juga mengalami peningkatan, yang awalnya pada tahun 2021 485,33% dan meningkat menjadi 49,38%. Yang ketiga yaitu rasio profitabilitas. Pada tahun 2022 ini Eagle High Plantation mengalami kerugian. Jadi untuk return on asset atau ROE pada tahun 2021 itu minus 11,77% dan ini mengalami peningkatan yang baik sehingga pada 2022 itu 0,10%. Yang selanjutnya yaitu return on equity atau ROE. Itu juga mengalami peningkatan yang sangat baik, yang awalnya minus 68,87% menjadi 0,62% pada tahun 2022. Yang selanjutnya yaitu laba atau rugi bersih terhadap penjualan. Ini juga mengalami pertumbuhan yang baik, yang pada awalnya pada tahun 2021 itu minus 48,23% dan mengalami pertumbuhan sehingga pada tahun 2022 itu 0,28%. Yang keempat yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas yang pertama yaitu aset turnover atau rasio perputaran aset. Ini juga mengalami peningkatan, yang awalnya pada tahun 2021 24,39% dan pada tahun 2002 meningkat menjadi 37,42%. High Plantation Tbk pada tahun 2022 mencatat keadaan pada sektor keuangan atau finance total aset di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,5%. Dan untuk kewajiban juga mengalami kenaikan sebesar 1,8%, yang awalnya pada tahun 2021 itu ada 9,9 triliun dan meningkat menjadi 10,18 triliun. Namun berbanding terbalik dengan keadaan ekuitas Eagle High Plantation Tbk ini mengalami penurunan sebesar 0,4%, yang awalnya pada tahun 2021 itu sebesar 2,6% menjadi 2,5 triliun pada tahun 2022. Pendapatan perseroan ini mengalami kenaikan sebesar 56%. Perseroan Eagle High Plantation Tbk membukukan laba kotor sebesar 1,31 triliun pada tahun 2002 dibanding laba kotor sebesar 625,5 miliar pada tahun 2021. Ini jelas sudah mengalami peningkatan. Margin laba kotor tahun 2022 adalah sebesar 22,5%, margin laba kotor tahun 2021 adalah sebesar 21,3%. Karena mengalami rugi sebelum pajak dikarenakan adanya pengakuan rugi atas penjualan anak perusahaan. Pada tahun 2022 turun sebesar 1,812 triliun atau 94% menjadi 114,9 miliar dari rugi sebelum pajak sebesar 1,926 miliar di tahun 2021. Akibat turunnya rugi sebelum pajak, perseroan mencatat laba bersih sebesar 12,6 miliar pada 2022, turun sebesar 100,9% atau turun Rp 1.429,9 miliar dari sebelumnya rugi bersih 1.417,3 miliar pada tahun 2021. Kondisi keuangan perseroan Eagle High Plantation Tbk pada tahun ini lebih baik dibandingkan tahun 2021. Perseroan berharap kinerja keuangan lebih positif dibandingkan tahun sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi valuasi. Pengertian valuasi sendiri merupakan proses yang dilakukan terhadap harga saham dari sebuah perusahaan dengan tujuan untuk menentukan apakah harga tersebut mencerminkan nilai sejati atau nilai intrinsiknya. Lalu yang selanjutnya ada hasil perhitungan EPS dan PER. Yang pertama EPS yaitu rumusnya laba tahun berjalan dibagi jumlah saham yang beredar. Laba tahun berjalannya senilai 12,6 miliar lalu dibagi dengan 31,1 miliar. Hasil EPS-nya sama dengan 406. Lalu PER-nya sendiri yaitu rumusnya harga saham dibagi EPS, PER sama dengan Rp58 dibagi 406, lalu hasilnya sendiri 0,142. Materi selanjutnya yaitu ringkasan investasi. Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,31% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,7%. Dampak positif yang terjadi ini juga terlihat pada tren harga yang tinggi bagi seluruh minyak nabati termasuk minyak sawit. Meskipun tahun ini penuh tantangan bagi industri sawit di Indonesia, perseroan berhasil melambung dan mencatat pendapatan all-time high melalui penjualan minyak dengan mutu yang lebih baik dan telah bersertifikat keberlanjutan. Dengan melihat adanya perkembangan ini, kami menyarankan untuk hold saham PT Eagle High Plantation karena harga sahamnya sendiri yang tidak meningkat, maka dari itu masuknya pendapatan juga berpengaruh. Perkenalkan, nama saya Komang Dimas Krisnanda dengan NIM 220910202148. Saya akan memaparkan risiko-risiko investasi yang dihadapi oleh Eagle High Plantation Tbk, yaitu yang pertama risiko sistematis. Pada risiko sistematis ini sendiri hanya terdapat dua risiko, yaitu
resiko suku bunga, dan resiko nilai tukar mata uang. Pada resiko suku bunga, exposure grup yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan utang bank. Untuk meminimalkan risiko suku bunga, grup mengelola beban bunga melalui kombinasi utang dengan suku bunga tetap dan suku bunga variabel dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar. Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan utang baru. Dan yang kedua adalah risiko nilai tukar mata uang. Grup terpengaruh risiko nilai tukar mata uang asing yang timbul dari berbagai exposure mata uang, terutama terhadap dolar Amerika Serikat. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul dari aset dan liabilitas yang diakui. Manajemen telah menetapkan kebijakan yang mengharuskan entitas-entitas dalam grup mengelola risiko nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang fungsionalnya. Risiko nilai tukar mata uang asing timbul ketika aset dan liabilitas yang diakui didenominasikan dalam mata uang yang bukan mata uang fungsional. Risiko diukur dengan menggunakan proyeksi arus kas. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, perusahaan memiliki aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing. Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, jika mata uang rupiah melemah atau menguat sebesar 1% terhadap dolar Amerika Serikat dengan variabel lain konstan, rugi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 akan lebih tinggi atau rendah masing-masing sebesar Rp3 dan Rp8, terutama diakibatkan kerugian atau keuntungan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Lalu yang kedua ada resiko tidak sistematis. Pada resiko tidak sistematis ini, perusahaan Eagle hanya terdapat satu resiko, yaitu resiko likuiditas. Kebutuhan likuiditas grup terutama timbul dari kebutuhan untuk membiayai investasi dan pengeluaran modal untuk ekspansi lahan dan penanaman baru kelapa sawit. Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional grup dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tata kelola perusahaan. Penerapan Good Corporate Governance atau GCG bertujuan untuk memastikan pertumbuhan bisnis perseroan dapat dicapai secara berkelanjutan, sekaligus menjaga kepercayaan para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Pelaksanaan GCG di perseroan dilakukan secara transparan di bawah pengawasan Dewan Komisaris, dibantu oleh Komite Audit dan Komite Nominasi. Penerapan dari GCG yaitu yang pertama adalah satu, transparansi. Prinsip ini dituangkan dalam bentuk laporan berkala seputar perkembangan bisnis perseroan kepada pemerintah dan juga investor. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas perseroan dijaga melalui pembentukan struktur organisasi dan alur kerja yang tepat untuk mendukung setiap divisi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih efisien. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Melalui struktur tata kelola yang baik, perseroan memastikan bahwa kegiatan operasional dan kegiatan usaha dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membawa manfaat bagi setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan perseroan.